Halo Bro and Sis, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Mengikuti pemilu serentak tahun 2024 terasa riweh. Pada pertemuan kali ini temanya adalah hasil Pilpres dan Pileg KPU 2024 bisa batal demi hukum. Apakah dapat dipertanggungjawabkan? Bisalah. Ayo kita ikuti video ini. Tim Ses Amin merasa ada yang tidak wajar dengan hasil quick count yang terlihat berat sebelah. Dari 3 paslon yang ikut bertanding, selalu menunjukkan hasil yang mencurigakan. Perolehan suara paslon 02 selalu di atas 50%. Sesuai pada saat kampanye mereka selalu berteriak satu putaran. Bahkan ada yang berani unggah video kalau Amin menang jadi presiden, orang tersebut akan pindah warga negara. Bahkan pada video berikutnya ditambahi akan makan saus cabai paling pedas satu pabrik dan lari sambil engklek. Weleh, begitu ditelusuri, ternyata ada penggelembungan suara secara otomatis. Satu TPS maksimal suaranya 300 orang. Suara paslon 02 ada yang dapat tambahan 500 suara, 600 suara, dan ada pula yang dapat 1000 suara. Setelah dicocokkan dengan C1-nya, jelas terjadi penggelembungan suara. Selanjutnya, mari kita ikuti hasil temuan Roy Suryo. Uji publik dan uji teknis sebelum pelaksanaan. Padahal ini digunakan di 38 provinsi. Kita tidak ada yang pernah mendengar sistem ini ditender kapan, siapa pembuatnya, perusahaan apa namanya, kemudian dia itu masuk kualifikasi. Tahu-tahu Januari kemarin bisa diunduh melalui Android. Dan ketika diunduh itu, saya juga pertanyakan sertifikasinya, ternyata sertifikasinya hanya dari Kementerian Kominfo saja. Kan harusnya ada lah, banyak punya peneliti-peneliti ahli profesor dari BRIN misalnya. Kita punya badan research, itu yang harusnya meneliti dulu, Mas. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Ketua KPU, Hasyim Asyari barusan, ya, ada lebih dari 2000 sekian yang bermasalah, itu sudah pelanggaran. Karena apa? Sistem itu sebelum dipakai, dilaksanakan, itu diuji errornya seberapa. Kalau errornya katakanlah lebih dari 3% atau maksimal 5%, maka ini tidak layak, fail, gitu ya, untuk dipakai. Nah, belum lagi kalau setelah kita telah, ya, terdapat kesalahan-kesalahan secara teknis yang quote and quote kalau orang mengatakan agak aneh gitu. Karena apa? Karena semacam terjadi automatically algorithm, ya, semacam algoritma otomatis yang bisa menambahkan angka. Karena kenapa bisa menambahkan angka? Karena nggak logis, Mas. Sistem OCR, ya, Optical Character Recognizer atau OMR, Optical Mark Reader, ini sudah biasa sebenarnya dipakai di perguruan-perguruan tinggi kalau seleksi masuk. Itu biasanya mudah. Kalau misalnya dia ada salah, oh itu biasanya tulisannya kurang kontras, tinggal ditambahin kontras atau tambah plus saja, selalu berikutnya sudah betul. Jadi kok bisa nambah gitu. Nah, lebih-lebih yang nanti mungkin ini yang menjadi heboh ya, karena saya temukan adalah sistem ini kalau kita lihat IP-nya, IP itu Internet Protocol Address-nya, itu menunjukkan angka 170.33.13.55 itu bukan di Indonesia. Ini kenapa saya bilang? Karena Gimana itu? Karena undang kita
Kita punya undang-undang perlindungan data pribadi nomor 27 tahun 2022 yang lalu, itu mempersyaratkan kalau ada objek-objek vital dan kemudian data penting negara harus simpan di server dalam negeri. 170.33.1355 ini di Alien Computing Co Limited itu di Singapura dan dimiliki oleh perusahaan Chinese namanya Zhejiang Taobong Network. Sekali lagi 170.33.1355 itu milik Alien Computing Co Ltd di Singapura, milik perusahaan Zhejiang Taobong Network. Apa ada hubungan apa gitu loh perusahaan ini dipakai oleh oleh Indonesia karena ini termasuk dalam grup Alibaba. Dan grup Alibaba itu ini kayak perusahaan besar yang di dalamnya ada data-data e-commerce, Mas. Data